Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu IP router KNX dan kegunaannya. IP router KNX adalah sebuah perangkat jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara instalasi KNX dengan jaringan IP atau Internet Protocol. IP router KNX memungkinkan data dari perangkat KNX dikirimkan melalui jaringan IP, sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih luas. Fungsi dan kegunaan IP router KNX. Yang pertama, sebagai penghubung segmen KNX. Dalam instalasi KNX yang besar, biasanya ada beberapa segmen KNX yang memiliki jalur komunikasi terpisah. IP router menghubungkan segmen-segmen ini sehingga perangkat dalam segmen yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang kedua, integrasi dengan jaringan IP. IP router memungkinkan sistem KNX diakses dan dikendalikan melalui jaringan komputer standar seperti Ethernet atau Wi-Fi. Jadi, perangkat atau aplikasi yang berbasis IP dapat berinteraksi dengan perangkat KNX. Yang ketiga, remote access dan monitoring. Dengan adanya IP router, pengguna bisa memonitor dan mengontrol perangkat KNX dari jarak jauh lewat internet, misalnya melalui smartphone atau komputer. Yang keempat, programmer interface atau ITS. IP router juga berfungsi sebagai interface untuk software programming KNX atau ITS. Melalui IP router, kita bisa melakukan konfigurasi perangkat KNX dari komputer tanpa harus terhubung secara langsung lewat kabel bus KNX. Setelah itu, mari kita lihat langsung bentuk dari IP routernya. Oke, jadi ini adalah device IP routernya dari Green Control. Jadi kita harus ingat-ingat ini, yang di atas adalah IP address-nya 192.168. Kemudian yang nomor 2 itu adalah subnet-nya. Kemudian juga yang terakhir gateway default-nya, kita harus ingat-ingat ya. Untuk kita samakan dengan IP address di PC kita. Oke, kita lanjut ke program ITS-nya. Oke, ini adalah program ITS-nya. Sebelumnya kita harus download database-nya di website Green Control Indonesia. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video. Kemudian untuk tipe file dari database-nya adalah berupa .knxproc. Jadi kita ekspor dulu sini, kemudian kita klik yang .knxproc IP router. Kemudian kita open. Kita oke. Nah, di sini saya sudah pernah ekspor, jadi saya pilih yang IP router 2. Kita double klik. Kemudian kita ke building, ke device. Nah, di sini muncul IP routernya, kita klik, terus kita ke individual address. Kita bikin addressnya. Kalau address dari IP router adalah 1.0.0. Oke, 1.0. Nah, ini kita oke. Nah, 0. Kita coba ganti ke 4. Oh, tidak bisa, kita 0 tetap. Oke, setelah itu kita ke IP. Nah, kita ganti ke IP address-nya yang tadi. Kita samakan 192.168.1, tapi kita bedakan yang terakhir .211. Untuk subnet mask-nya kita ganti ke 000 atau 0. Oke, kemudian kita ke default gateway-nya kita samakan 192.168.1.1. Oke, kita kembali ke setting, kemudian kita langsung download saja. Jadi untuk downloadnya kita harus menggunakan USB interface. Kita tidak bisa mendownload IP routernya secara sendiri. Jadi kita keluar dulu ke ITS-nya, kita cek dulu bus. Nah, ini sudah saya sambungkan USB interface-nya, kita tes. Oke. Dan kita kembali lagi. Kemudian langsung kita download di sini, download all. Oke, seperti biasa kalau download all kita harus press programming button. Oke, downloadnya udah selesai. Kita coba lihat IP routernya. Oke, di sini sudah terganti ya, dari tadi yang 1.29 menjadi 1.211. Jadi sekarang untuk IP routernya kita sudah bisa digunakan untuk media mendownload. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan USB interface,
kita sudah bisa mendownload program untuk beberapa device menggunakan IP router. Mari kita coba dulu bagaimana caranya menyamakan IP di PC dengan di IP router. Oke, untuk bagaimana cara PC kita bisa berkomunikasi dengan IP routernya, kita harus menyamakan IP address dari PC kita. Kita klik search, kita ketik control panel, kemudian ke network and internet, kemudian kita ke network and sharing center. Oke, nah sebelumnya kita harus menyambungkan kabelan antara PC kita ke IP routernya sehingga muncul tulisan Ethernet. Kita klik, kemudian kita ke properties, kemudian kita ke Internet Protocol version 4, kita ke properties lagi. Nah, kebetulan untuk di PC saya sebelumnya sudah tersetting seperti ini. Jadi kita harus menyamakan IP address-nya yang di segmen awal. Untuk segmen terakhir kita harus bedakan dengan di IP routernya. Di sini saya sudah membuat 111, sedangkan untuk di IP routernya 211. Jadi kita harus bedakan untuk segmen terakhirnya. Kemudian untuk subnetnya, nah ini harus sama. Tidak perlu diganti. Untuk default gateway-nya harus sama juga. Jadi setelah ini kita bisa langsung oke. Kita close. Oke, setelah itu kita akan coba untuk berkomunikasi dengan IP routernya dengan cara kita klik di keyboard Windows plus R. Oke, di sini muncul pop-up untuk run. Kita akan coba untuk berkomunikasi dengan IP router yang ada di lapangan. Kita coba masukkan IP address-nya si IP routernya. Jadi kita akan coba apakah kita sudah satu segmen dengan IP routernya. Di sini saya ketik ping 192.168.1.211 spasi strip T. Kita oke. Nah, jika sudah ada reply seperti ini, berarti PC kita sudah bisa berkomunikasi dengan IP router yang ada di lapangan. Oke, selanjutnya kita bisa ganti langsung IP-nya tanpa harus buka ITS. Kita bisa langsung ganti melalui web browser. Kita coba buka Google Chrome. Kemudian kita langsung ketik saja IP address IP routernya. Itu di 192.168.1.211. Enter. Nah, di sini akan langsung muncul konfigurasi. Jadi ini ada konfigurasi dari IP routernya dengan IP address .211. Jadi kita coba ganti di titik 77. Oke, setelah itu untuk subnet mesh-nya tidak perlu diganti, gateway-nya juga tidak perlu diganti. Kita save langsung. Nah, ada loading beberapa detik. Oke, sudah menghilang. Kita enter lagi. Sudah berganti titik 77. Oke, kita sudah berganti untuk IP address dari IP routernya titik 77. Nah, kita coba untuk ping lagi. Kita coba kita ganti ke 77. Oke. Nah, jadi sekarang untuk IP address di IP routernya sudah berganti ya. Kita akan coba cek langsung ke IP routernya. Oke, jadi IP address pada IP router sudah terganti menjadi 077 dengan kita harus menyambungkan kabelan kita ke PC kita. Jadi cukup sekian untuk penjelasan IP router. Terima kasih.